Oke, kita mau berdoa untuk membuka ibadah sekolah minggu kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami diberikan kesempatan kembali untuk bisa memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu nanti. Engkau berkati kami, Engkau buat kami siap untuk dapat mendengarkan firman-Mu dan memuji Tuhan. Sertai ibadah kami dari awal hingga akhir, kiranya kami dapat menikmati hadirat-Mu untuk hari ini Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita memiliki Allah yang penuh kasih, yang sungguh mengasihi kita. Nah, hari ini semuanya tetap bangkit berdiri ya adik-adik ya. Kita mau menyanyikan pujian dan kita mau mengakui bahwa Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Kita mau menyanyikan Yesus, yes.
dan kita juga mengucap syukur untuk persembahan yang sudah kita berikan. Semuanya lihat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini juga bisa dipakai oleh Komisi Anak Hosana untuk semakin memperlebar kerajaan-Mu dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau siapkan hati kami, kiranya losa-losa yang membawa firman Tuhan dan semua firman Tuhan dapat kami mengerti dan kami lakukan di dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik semuanya. Hai adik-adik, kalian tahu kan siapa mereka? Betul sekali, mereka adalah Bapak Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin, Bapak Presiden dan Wakil Presiden kita. Kalian pasti sering melihat kalau Bapak Presiden akan datang ke suatu tempat. Banyak sekali persiapan yang dilakukan. Contohnya seperti ini. Semua dipersiapkan supaya kedatangan Bapak Presiden bisa berjalan lancar. Begitu juga waktu Tuhan Yesus datang ke dunia. Tuhan sudah mengirimkan seseorang yang bertugas untuk mempersiapkan datangnya Tuhan Yesus ke dunia. Siapa ya yang mempersiapkannya? Apa seperti Pak Presiden tadi yang disiapkan oleh polisi? Tentu bukan ya adik-adik. Kalian pasti masih ingat tentang Bapak Zakaria yang didatangi oleh malaikat. Malaikat itu bilang Bapak Zakaria akan mempunyai seorang anak. Tapi Bapak Zakaria gak mau percaya dan akhirnya ia pun menjadi bisu. Dan seperti kata malaikat itu, akhirnya istri Bapak Zakaria melahirkan. Dan anaknya diberi nama Yohanes. Yohanes inilah orang yang dikirim Tuhan untuk mempersiapkan kedatangan juru selamat dunia kita, yaitu Yesus. Dia juga yang sering kita kenal dengan nama Yohanes Pembaptis. Yohanes tumbuh menjadi dewasa dan ia tahu bahwa tugasnya adalah membawa semua orang untuk bertobat. Juru selamat segera datang, bersiaplah untuk berjumpa dengan dia, berpalinglah dari dosamu. Yohanes hidup sendiri di padang pasir. Ia mengenakan jubah yang terbuat dari bulu unta dengan ikat pinggang kulit. Waktu dia lapar, ia hanya makan madu hutan dan belalang. Meski Yohanes hidup dengan sederhana, orang-orang dari segala penjuru negeri datang untuk mendengar dia berkhotbah. Kamu harus menyesali dosa-dosamu dan berhenti melakukan hal-hal yang jahat. Kamu harus berbuat hal-hal yang menunjukkan bahwa kamu ingin menyenangkan Allah. Berbagilah dengan mereka yang miskin dan lapar. Jangan berbohong atau mencuri. Berhentilah menjadi tamak dan mementingkan dirimu sendiri. Banyak yang mendengar itu menyesali dosa-dosa mereka. Dan Yohanes pun membaptis mereka di Sungai Yordan. Walau banyak orang mencari dan mendengar Yohanes, Yohanes terus mengarahkan mereka kepada juru selamat yang akan datang. Yohanes tidak mau dipuji. Ia hanya mau orang-orang mengenal Yesus dan memuji Yesus. Yohanes pernah berkata bahwa dirinya tidak layak untuk membawa sandal sang juru selamat. Tak lama, Yesus pun datang dan orang-orang mulai mengikuti Yesus. Teman-teman dan para pengikut Yohanes khawatir bahwa
semua orang akan mengikut Yesus. Yohanes tidak marah dan tidak iri, tapi dia malah senang orang banyak mengikuti Yesus. Tidakkah kau ingat bahwa Allah telah mengutus aku untuk mempersiapkan orang-orang untuk berjumpa dengan Sang Juru Selamat? Aku bahagia bahwa Allah menolongku untuk melakukan tugas yang diberikan kepadaku. Ia harus semakin besar, tapi aku harus semakin kecil. Yohanes tidak mendapatkan piala atau medali untuk tugas yang dilakukan. Tapi Tuhan berkata bahwa Yohanes akan menjadi besar di hadapan Tuhan dan akan penuh dengan Roh Kudus. Yohanes besar di hadapan Allah sebab Yohanes menaati dan melayani Allah dengan kuasa Roh Allah. Yohanes selalu berusaha melakukan tugas yang diberikan Allah kepadanya. Ia ingin semua orang menerima Sang Juru Selamat dunia. Adik-adik, iblis selalu menggoda kita untuk menjadi sombong dan ingin menjadi yang paling penting. Tapi Roh Kudus selalu mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus itulah yang paling penting. Yohanes seorang hamba yang rendah hati. Ia mengasihi Yesus dengan sepenuh hati dan jiwanya. Dan ia memberitahu semua orang bahwa Yesuslah yang terbesar dari antara semuanya. Yohanes ingin menjadi lebih kecil supaya Yesus menjadi lebih besar. Ada lagu yang seperti ini. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastikan menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dan ayat hafalan kita berbunyi mirip dengan lagu yang tadi langsung nyanyikan. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Yohanes 3 ayat 30. Untuk aktivitas kita, Lase akan memberikan contohnya seperti ini untuk kalian warnai. Demikian cerita kita hari ini. Sekarang kita mau menutup firman Tuhan kita hari ini dengan berdoa. Lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, kami ingin seperti Yohanes Pembaptis yang penuh dengan Roh Kudus dan dengan sungguh-sungguh memberitakan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sampai jumpa minggu depan.